لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام أبو يا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى قال في كتابه المختار من كلام الأخيار إلى أن قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. Al-Imam Syafi'i, insyaallah semua yang hadir kenal dengan nama ini, itu Al-Imam Asy-Syafi'i, daripada ulama yang kita taklid mazhabnya, yang kita ikuti pemahamannya dalam memahami ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Bukan kita ikuti. Jadi Imam Syafi'i itu bukan punya agama baru, bukan punya hukum baru, bukan. Tapi beliau hanya memahami Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kita yang tidak mampu berijtihad, yang tidak mampu langsung memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi, wajib taklid. Taklid itu mengikuti daripada orang yang bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di usul syariah, di masalah yang berkaitan dengan akidah, masalah berkaitan dengan sifat wajib Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat untuk utusan Allah dan Al-Quran, kitabullah, masalah akidah tauhid, itu tidak boleh taklid. Di situ kita tidak boleh taklid. Jadi ketika ada orang mau masuk ke agama Islam, dia harus mencari tahu kenapa atau apa dalilnya adanya Allah. Harus tahu apa sifat Allah, kenapa Allah itu begini, kenapa, harus tahu, harus belajar. Wajib hukumnya. Karena ulama khilaf apakah iman seorang muqallid itu sah atau tidak. Muqallid itu meniru orang lain. Kalau masalah iman, tidak boleh kita taklid. Harus kita mencari tahu, kita memahami dalil tersebut. Dan tidak susah, gampang. Contoh, apa dalil adanya Allah? Adanya kita, cukup begitu. Adanya kita berarti dalil adanya Allah. Adanya dunia ini dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang. Adapun masalah furu' syariah, masalah yang berkaitan tentang hukum, bagaimana sholat, wudu, bagaimana apa saja yang membatalkan wudu, di situ kita wajib taklid. Bagi yang tidak mampu berijtihad, bagi yang tidak mampu bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad, wajib taklid. Yang bisa untuk berijtihad, langsung bisa memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi, artinya dia hafal Al-Quran dan dia hafal semua hadis Nabi besar Muhammad SAW, orang tadi tidak boleh taklid. Seperti Imam Asy-Syafi'i, orang yang mempunyai semua syarat-syarat untuk langsung memahami Al-Quran dan hadis, beliau tidak boleh taklid. Wajib beliau memahami ayat dan hadis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa hanya 4 mazhab yang boleh kita ikuti, nanti di akhir insyaallah biografi Imam Asy-Syafi'i akan kita sebutkan alasannya. Jadi cuma 4 mazhab yang boleh kita ikuti. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma 4. Tak katik madhab kelima, madhab Mungkarno itu tak katik. Itu ngarang-ngarang. Cuman 4 mazhab. Nanti kita sebutkan kenapa kita cuma wajib dan boleh mengikuti 4 mazhab ini. InsyaAllah kita akan bahas. Mauliduhu Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau lahir di tahun 150 Hijriyah. 150 Hijriyah di Gazzah, di kota Gazzah, Palestina. Di tahun tersebut meninggal Abu Hanifah radhiyallahu taala. Jadi di tahun beliau lahir, tahun itu juga Abu Hanifah meninggal, pendiri madhab Al-Hanafiyah. Jadi memang kalau urutan dari umur paling tua itu yang madhab Abu Hanifah.
Al-Imam Abu Hanifah itu paling tua dari 4 mazhab ini. Sebagian ulama mengatakan beliau itu tabi'in, artinya ketemu dengan beberapa sahabat. Al-Imam Abu Hanifah. Di bawahnya Al-Imam Malik. Ini dari urutan umur. Di bawahnya Imam Malik. Imam Malik sepakat ulama tidak ketemu dengan sahabat, tapi ketemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya baru Imam Syafi'i, dan di bawahnya lagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini urutan umur 4 imam mazhab yang sekarang ada. Nasabus Syafi'i. Nasab Imam Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Makanya dinisbatkan ke Asy-Syafi'i karena kakek beliau yang ketiga itu bernama Syafi'. Bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, ketemu sama Nabi di Abdi Manaf. Jadi nasab Al-Imam Asy-Syafi'i itu di atasnya ketemu dengan nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hashim, kakek Nabi. Abdi Manaf punya anak Muttalib, kakek Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan seterusnya sampai seperti nasab Nabi, Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab sampai ke Adnan. Kakek Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Sa'ib itulah yang sahabat Nabi. Jadi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib, kakek beliau yang kelima, itu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau agak telat masuk imannya, masuk Islamnya, sehingga beliau sempat tertawan di peperangan Badar. Kemudian dimerdekakan, akhirnya beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, Nabi senang, disambut sama Nabi, dan Nabi katakan, hadza akhi wa ana akhu. Kata Nabi, ini saudaraku dan aku saudaranya. Kata Nabi besar Muhammad SAW kepada siapa? Kepada kakek Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Sa'ib tadi. Sa'ib, kakek beliau yang kelima. Bidayah ta'allumihi, bagaimana Imam Syafi'i mulai belajar? Imam Syafi'i ini ketika umur 2 tahun sama ibunya dibawa ke kota Mekah. Dibawa hijrah ke kota Mekah. Ibunya itu solihah, perempuan yang solihah dan paham tentang agama. Jadi kata ibunya, kalau Syafi'i yatim, Imam Syafi'i, beliau lahir dalam keadaan yatim. Kata ibunya, kalau Syafi'i itu tinggal di Gaza di Palestina, tidak akan bisa belajar ilmu agama. Akhirnya semua warisannya dijual sama ibunya, dibawa Syafi'i hijrah ke kota Mekah Al-Mukarramah, karena sumber ilmu pada saat itu Mekah dan Madinah. Pada saat itu tahun 150-an, sumber ilmu di Mekah dan Madinah. Akhirnya sama ibunya dibawa hijrah ke kota Mekah Al-Mukarramah. Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Syafi'i, aku ni yatim. Ketika aku sudah mulai bisa belajar, ibuku tidak punya uang untuk masukkan aku ke sekolah, miskin, tak punya duit untuk belajar. Akhirnya sama ibuku aku dititipkan ke guru ngaji. Kata Imam Syafi'i, guru ngaji ini setiap mentalkin muridnya untuk membaca Al-Quran, guru ngaji untuk menghafal Al-Quran, itu muridnya masih nulis, aku sudah hafal, kata Imam Syafi'i. Padahal anak bawang istilahnya. Jadi gurunya talqin, ada tuh metode cara hafal Al-Quran, talqin dulu. Jadi gurunya baca Bismillahirrahmanirrahim, habis itu santrinya baru baca Bismillah. Belum hafal, belum. Jadi biar membenarkan bacaannya dulu, biar murid tadi meniru bacaan guru, baru setelah itu murid tadi ngafal dewe-dewe itu. Imam Syafi'i mengatakan, ketika guruku mentalkin, muridnya tadi baru meniru, ada yang nulis, aku sudah hafal, kata Imam Syafi'i. Akhirnya sama gurunya, kalau dia lagi uzur, Syafi'i suruh gantikan. Makanya gurunya dah ambil biaya untuk belajarnya Al-Imam Asy-Syafi'i berkat hafalan beliau. Dan ternyata diriwayatkan, ini Al-Faghir ringkaskan manaqib Imam Syafi'i dari kitab Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi paling besar ulama yang mengumpulkan biografi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya sebab kuatnya hafalan Imam Syafi'i, selain dari tumbuh dari keluarga yang soleh, solihah, makan yang halal, itu wajib sudah pasti.
Beliau juga pernah bermimpi ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil. Ya gulam, dipanggil sama Nabi. Labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Mimman anta? Dari mana ente aslinya? Min rahtik, dari keluargamu ya Rasulullah. Karena nyambung di Abdul Manaf. Udnu minni, disuruh dekat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Disuruh buka mulut Imam Syafi'i. Dan dimasukkan air ludah Nabi besar Muhammad ke mulut al-Imam Asy-Syafi'i. Imdi barakallahu fiik. Sudah, insyaallah Allah berkahi dirimu, kata Nabi Muhammad SAW. Bangun Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ma azkur anni lahantu fi hadits ba'da dzalik wala syair. Aku tak pernah ingat aku salah dalam mengucapkan hadis setelah itu. Setelah mimpi itu aku tak ingat aku pernah salah mengucapkan hadis atau mengucapkan syair. Benar terus. Berkat apa? Berkat ludah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh Imam Syafi'i sampai beliau berumur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Ini beliau sendiri mengatakan, aku hafal Al-Qur'an umur 7 tahun. Ketika umur beliau 10 tahun sudah mulai ingin hijrah, belajar ke guru lain. Imam Syafi'i itu di awal mudanya atau di masa pertama kali nuntut ilmu itu tidak fokus ke ilmu agama, tapi fokus ke ilmu sastra, ilmu syair. Akhirnya banyak ulama-ulama Mekah yang melihat cerdasnya Syafi'i. Kata mereka, wahai Muhammad, sayang kalau kecerdasanmu ini hanya untuk syair. Belajar agama, cari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Imam Syafi'i, siapa yang harus aku pelajari, yang aku harus belajar kepadanya? Kata ulama di Mekah, tidak ada lagi kecuali di Madinah. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala an, pendiri madhab Al-Malikiyah. Pergi ke Madinah. Apa kitabnya? Kata Imam Syafi'i. Oh, sudah mengumpulkan hadis Muwatta. Minjem Syafi'i. Minjem untuk di jalan. Belum sampai ke Madinah, Muwatta Malik sudah beliau hafal. Kurang lebih jumlahnya ribuan hadis. Beliau hafal di mana? Beliau hafal di jalan waktu ingin menuju kota Madinah belajar dengan Imam Malik. Jadi ketika ketemu dengan Imam Malik pertama kali sudah hafal kitab Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Jadi kata beliau, aku hafal Al-Quran umur 7 tahun dan aku hafal Muwatta Malik. Muwatta Malik itu isinya hadis Nabi. Isinya semua hadis Nabi. Itu umur aku 10 tahun. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Masuk ke Imam Malik, langsung dicintai, langsung disukai oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan termasuk cerita bagaimana Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik. Imam Syafi'i melihat anak kecil, Imam Malik melihat anak kecil di majlis beliau main air ludah. Imam Syafi'i, Imam Malik lagi meriwayatkan hadis. Murid yang lain sibuk nyatat, memerhatikan Imam Malik. Ada anak kecil di ujung majlis main banyu ludah. Ketangan. Selesai majlis dipanggil sama Imam Malik. Siapa inti? Anak Muhammad bin Idris Syafi'i. Dari mana? Dari Mekah. Kata Imam Malik, anak lihat pas lagi majlis tadi inti main air ludah ke tangan inti. Bukan wahai Imam Malik, bukan main ludah itu. Itu aku mencatat apa yang aku dengar darimu. Tak punya buku, tak punya alat tulis. Mungkin kulit atau buku dulu tak punya Imam Syafi'i. Miskin. Jadi aku catat dengan kata Imam Malik agak ragu masih. Ini anak main-main apa gimana? Coba ulang apa yang aku sebutkan tadi. Diriwayatkan 30 hadis lebih beserta sanad yang disebutkan oleh Imam Malik di majlis tersebut. Diulang sama Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. 30 hadis beserta sanad. Langsung hafal sekali dengar dari Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Langsung kata Imam Malik, hati-hati, jangan kau rusak dirimu dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Imam. Akhirnya belajar kurang lebih 5 tahun. Imam Syafi'i, imam kita, kurang lebih 5 tahun belajar bersama Imam Malik di kota Madinah Al-Munawwarah. Sampailah ketika umur beliau 5 tahun terjadi satu masalah, yang mana dari masalah tersebut Imam Malik mengizinkan Syafi'i untuk berfatwa. Jadi ceritanya ada orang datang ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, aku ini yang ngadu nih. Aku ini jual burung merpati. Ketika hari ini aku jual, yang beli burung merpati hari ini datang lagi, sudah beli datang lagi. Komplain. Kenapa? Burung merpatinya tidak bersuara. Tidak bersiul burung merpatinya, katik suaranya.
Akhirnya kata si penjual tadi, aku bersumpah kepadanya, burung ini banyak bersuara. Berisik malahan suaranya. Dan aku sumpah bahwasanya kalau burung ini tidak bersuara, istriku cerai. Sumpahnya sampai macam itu. Ini memang tak bagus untuk kita tiru. Sumpah dengan menceraikan istrinya. Orang Arab dulu suka begitu. Sumpah demi Allah begini misalkan, kalau tidak istriku cerai. Jangan, tak perlu sumpah begitu. Bagaimana wahai Malik? Sumpahnya apa? Sumpahnya dia mengatakan burung ini tidak pernah diam. Gitu. Sumpahnya kepada pembeli, burung ini tidak pernah diam. Aku sumpah, kalau aku bohong di sumpahku, istriku cerai. Akhirnya nyesal si penjual burung tadi. Datang ke Imam Malik. Kata Imam Malik, kata jalan lagi. Bini kau cerai. Kalau lafaz sumpahmu, burung ini tak pernah diam. Bersiul terus, berkicau terus. Padahal burung tidak begitu. Akhirnya sedihlah orang tadi. Sedih. Imam Syafi'i dengar tuh jawaban Imam Malik. Orang tadi pergi dipeloi sama Imam Syafi'i. Ini masih 15 tahun umur beliau. Dijawil. Coba ulangi. Permasalahanmu apa? Diceritakan dari awal. Begini-begini. Kata Imam Syafi'i, istrimu tidak cerai. Ini Imam Syafi'i berfatwa berbeda dengan fatwa Imam Malik gurunya. Istrimu tidak cerai. Wong tadi kalau ini budak kecil, kurang yakin, balik lagi ke Imam Malik. Imam Malik, cerai apa tidak? Jadi, ngapa kata Imam Malik? Murid kau dari majlis kau ngomong tidak cerai. Kata Imam Malik, siapa? Inilah. Ditunjuk Imam Syafi'i. Imam Malik penasaran, kenapa Syafi'i ente berfatwa tak cerai? Kata Imam Syafi'i, wahai guruku Imam Malik, dia itu sumpah betul dengan lafaz yang mengatakan burung ini tidak pernah diam. Tapi itu hanya majaz, hanya perumpamaan untuk meyakinkan si pembeli burung ini banyaklah bersiulnya, berkicaunya daripada diamnya. Tak mungkin burung ini tak diam, pasti diam. Ini majas, perumpamaan, dan bukan hanya akal-akalan, bukan, ada dalilnya. Dan seperti ini pernah digunakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Imam Malik, coba hadis dari mana? Dari antum. Oh, luar biasa. Hadis yang aku dengar dari antum, kata Imam Syafi'i. Apa hadisnya? Ternyata ada cerita di zaman Nabi. Ada perempuan yang bernama Fatimah bintu Qais. Fatimah ini dicerai oleh suaminya. Selesai iddah dari cerai atau meninggal suaminya, Fatimah ngelapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada dua orang yang melamar aku. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahmin, nama sahabat dua-dua. Kata Nabi, jangan nikahi dua-duanya. Karena ini kan musyawarah, Nabi harus jujur, begitu kan, harus belak-belakan. Muawiyah miskin, tak punya duit. Kalau Abu Jahmin, kata Nabi, ini lafaz yang diambil oleh Imam Syafi'i, fala yadha'u asahu an atiqihi. Abu Jahmin ini, wahai Fatimah, kata Nabi, tak pernah lepas tongkat dari tangannya, dari pundaknya, bawa tongkat terus. Ini kinayah, perumpamaan untuk orangnya itu dikit-dikit ngebuk, dikit-dikit ngebuk. Kata Imam Syafi'i, tak mungkin Nabi tak tahu Abu Jahmin kalau lagi tidur dilepas tongkatnya, kalau lagi makan dilepas tongkatnya, kalau lagi masuk kamar mandi dilepas tongkatnya. Cuma Nabi mengatakan tidak pernah melepaskan tongkatnya, maksudnya sering bawa tongkat. Tapi ada waktu-waktu di situ dia meletakkan tongkatnya. Lafaz Nabi seakan-akan tak pernah dia meletakkan tongkat. Ini perumpamaan yang digunakan oleh orang Arab, majaz namanya. Kata Imam Syafi'i, burung dia sama. Ketika dia bersumpah, burung itu tidak pernah diam. Maksudnya banyaklah berkicaunya daripada diamnya. Jadi tidak jatuh tolak istrinya. Kata Imam Malik, sudah lulus sudah inti. Fatwa silahkan. Bahkan di riwayat lain Imam Malik mengatakan, man arada ilman nafis fa alaihi Muhammad bin Idris. Barang siapa ingin menuntut ilmu yang bagus, maka tuntutlah kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dijawab sama gurunya, wa kaifa la yakunu dzalik wa syaikhuhu Malik. Bagaimana tidak begitu sedangkan gurunya Imam Malik. Jawaban pujian dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Sudah 15 tahun umurnya, diizinkan
dari gurunya untuk berfatwa. Selesai belajar, mulai Imam Syafi'i balik ke Mekah, beliau berfatwa dan dimulailah perjalanan hidup beliau untuk mendirikan mazhab Asy-Syafi'i. Diriwayatkan beliau itu pertama kali mendirikan mazhab Asy-Syafi'i itu di kota Baghdad. Namun sebelum itu kita sebutkan bagaimana pintarnya Imam Syafi'i. Diriwayatkan Imam Syafi'i ini pintar sekali ketika berdebat, adu argumen. Tapi beliau mengatakan, tidaklah aku debat dengan seseorang, debat dengan sehat, tanpa ngatoi, debat adu argumen, kecuali aku berharap kebenaran Allah jadikan di musuhku, di lawanku. Jadi bukan dia berharap yang menang, karena ini berdebat cari kebenaran. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Syafi'i ini saking pintarnya berdebat, beliau itu pernah berdebat dengan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan murid Abu Hanifah. Debat dengan Muhammad bin Hasan di satu masalah. Misalkan Muhammad bin Hasan mengatakan boleh, Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kalah Muhammad bin Hasan. Kalah telak istilahnya. Kata Imam Syafi'i, sekarang Muhammad bin Hasan aku rubah. Kau yang mengatakan boleh, aku yang mengatakan seperti yang kau katakan tidak boleh. Debat lagi, menang juga. Jadi baik dia mengatakan boleh, dia yang menang, atau dia mengatakan tidak boleh seperti lawannya, dia juga yang menang. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala, cerdas dia beliau itu luar biasa. Maka dari itu ketika beliau masuk ke Baghdad, diserbu sama orang-orang Baghdad. Termasuk daripada yang selalu mulazamah ke Imam Asy-Syafi'i, murid utama beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Al-Hambaliyah. Itu murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, tidaklah setiap solat kecuali aku doakan Syafi'i, guruku. Kata beliau, kalau disebutkan ulama maka Syafi'i adalah matahari, pemimpinnya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Syafi'i datang, masih muda umur Syafi'i. Imam Ahmad tidak beda jauh. Imam Ahmad sama Syafi'i umurnya tidak beda jauh. Imam Ahmad bin Hanbal duduk di majlis Syafi'i. Padahal di Baghdad banyak majlis perawi hadis yang tua-tua seperti Sufyan bin Uyainah. Sampai sama temannya ditegur, banyak yang lebih tua dari Syafi'i, majlis ilmunya, majlis tahdits, meriwayatkan hadis. Apa jawab Imam Ahmad? Uskut. Kata Imam Ahmad ke kawannya, diam. Kalau hadis kita ketinggalan, bisa kita dengar dari perawi yang lain. Tapi wa in fataka aklu hadzal fata akhafu alla tajidahu ila yaumil qiyamah. Tapi kalau kita kelewatan dengan pemahaman pemuda ini, aku takut tidak ketemu lagi sampai hari kiamat. Jadi kalau periwayatan hadis bisa kita dengar dari yang lain, bisa kita dengar dari muridnya Ibn Uyainah. Tapi kalau pemahaman yang keluar, ilmu yang keluar dari pemuda ini, aku takut sampai hari kiamat aku tidak ketemu lagi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala. Diriwayatkan Asy-Syafi'i wa Tib, ternyata Imam Syafi'i itu juga paham ilmu kedokteran. Bahkan beliau mengatakan isnan alfalahuma an-nas. Kata Imam Syafi'i, dua ilmu yang dilalaikan oleh banyak orang. Yang pertama at-tib, kata beliau ilmu kedokteran. Yang kedua al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Kata beliau, ilmu kedokteran ini dilalaikan oleh muslimun sampai pindah ke tangan Yahudi dan Nasrani. Itu dari zaman Syafi'i sudah. Dan beliau ini paham tentang ilmu kedokteran. Diriwayatkan beliau suatu hari lagi sakit, datang kepadanya muridnya Rabi. Kata muridnya, wahai guruku, bagaimana keadaanmu? Asbahtu wallahi dha'ifan. Kata Imam Syafi'i, aku lagi sakit. Muridnya mendoakan, qawwallahu dha'fak. Wahai guru, mudah-mudahan Allah kuatkan kelemahanmu. Malah Syafi'i, wahai Rabi, in qawwallahu dha'fi qatalani. Kalau Allah menguatkan apa yang lemah dari tubuhku, maka Allah akan membunuhku. Bingung muridnya. Apa kata Syafi'i? Wahai Rabi, ama alimta, apakah kau tidak tahu? Annallaha jalla dzikruhu rakkaba fil abdi a'dha sakinah. Allah itu menciptakan kita, di dalam tubuh kita ada bagian yang mantap atau ada urat yang tidak bergerak. Ini urat lemah, tidak boleh kuat, kata Imam Syafi'i.
Dan ada bagian urat, bagian tubuh yang memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak, bahaya buat kita. Jadi kalau kau mendoakan Allah kuatkan kelemahanku, artinya anggota tubuh yang lemah, bisa mati aku. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Syafi'i paham tentang ilmu kedokteran. Jadi dia tahu. Kita juga tidak ngerti apa bagian tersebut dalam tubuh. Jadi intinya kata Imam Syafi'i, dalam tubuh ini ada bagian tubuh yang tidak boleh gerak. Dan ada bagian tubuh yang harus bergerak. Kalau kebalik, itu bisa membunuh orang tersebut. Nah, ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Beliau mempunyai beberapa anak dari dua istri beliau. Anak yang pertama yang bernama Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Qadhi Halab, alim juga. Kemudian anak yang kedua bernama Abdul Hasan bin Muhammad bin Idris. Dua laki-laki, dua perempuan. Yang perempuan bernama Fatimah wa Zainab. Yang perempuan bernama Fatimah wa Zainab. Kita tutup pembahasan kita pagi hari ini dengan bagaimana madhab Imam Syafi'i menyebar. Jadi beliau pertama kali membukukan mazhab yang kita pakai ini di Baghdad. Itu disebutkan oleh Imam Baihaqi dari tahun 195 Hijriah sampai 199 Hijriah. 195 sampai 99, 4 tahun. Beliau itu ke Baghdad yang kedua kalinya untuk menetap di situ 4 tahun. Disitulah beliau karang atau beliau bukukan tadwin, beliau taksil madhab al-qadim. Jadi kita ni punya madhab qadim, madhab lama, sama madhab jadid, madhab baru. Cuman yang kita pakai sekarang madhab jadid, madhab baru. Kecuali beberapa masalah kita mengikuti madhab qadim. Kapan madhab qadim ini dibukukan, ditadwin, dirapikan oleh Imam Syafi'i di tahun 95 sampai 99. 195 sampai 199 Hijriah. Di situ beliau karang kitab yang bernama Al-Hujjah. Dan diriwayatkan murid beliau yang terkenal di sana Al-Imam Hasan Az-Za'farani. Sudah tahun 199 Hijriah beliau hijrah ke Mesir. Imam Syafi'i itu kan meninggalnya di Mesir, kuburannya di Mesir, sampai sekarang ada masih kuburan beliau. Tahun 199 Hijriah beliau hijrah ke Mesir. Nah, ketika hijrah ke Mesir beliau baru dengar lagi hadis Nabi. Jadi kenapa? Apa yang menyebabkan Imam Syafi'i merubah pemikirannya, mazhabnya? Karena beliau baru dengar lagi hadis Nabi, baru banyak lagi dengar fatwa sahabat, tambah alim lagi. Di situ beliau dibukukan lagi oleh beliau pemahaman pemikiran beliau yang ada di kota Mesir dari tahun 199 Hijriah sampai tahun 204 Hijriah di tahun beliau meninggal. Jadi kurang lebih 5 tahun di Mesir beliau kumpulkan kembali, beliau beliau rapikan lagi madhab beliau sehingga dinamakanlah madhab al-jadid, madhab yang baru. Kitabnya Al-Um, kitab yang sangat terkenal, judulnya saja Al-Um, ibu atau induk. Berapa jilid kitab itu kitab yang beliau imlakan kepada muridnya Ar-Rabi Al-Muradi. Itu kitab madhab al-jadid, dan beliau tidak membolehkan kita menggunakan atau mengambil madhab al-qadim. Tidak boleh, kata beliau, udah itu tidak boleh dipakai lagi. Pakailah madhab yang baru, kecuali beberapa masalah yang dibolehkan oleh ulama Syafi'iyah juga, seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i berikutnya, karena menurut mereka masalah yang dibolehkan ikut madhab qadim dalilnya lebih kuat. Hanya beberapa masalah, kurang lebih mungkin 17-18 masalah. Allah alam, lupa al-fiqh. 17-18 masalah yang kita masih mengikuti madhab al-qadim. Contohnya waktu maghrib. Waktu sholat maghrib itu kalau di madhab al-jadid, madhab baru, itu azan. Habis azan kita siap-siap untuk sholat. Kita sholat maghrib, habis itu wirid dengar, sholat sunnah, selesai waktu maghrib. Jadi mungkin setengah jam lah, taruhlah. Habis azan maghrib setengah jam, taruhlah. Selesai waktu maghrib. Itu madhab jadid. Cuman menurut ulama setelah Syafi'i, ulama Syafi'i juga seperti Imam Nawawi, di waktu maghrib lebih kuat dalil yang madhab qadim, yaitu sampai hilangnya warna langit merah. Baru masuk waktu Isya, itu madhab qadim.
Ya, jadi tapi yang membolehkan kita menggunakan madhab yang lama adalah pengikut dari Al-Imam Asy-Syafi'i juga, bukan sembarangan. Nah, setelah Imam Syafi'i meninggal di tahun 204 Hijriah, nah ini alasan kenapa madhab beliau kita ikuti. Murid beliau meneruskan madhab beliau. Kenapa cuma ada 4 mazhab? Padahal di waktu itu semua ulama mazhab. Sufyan bin Uyainah, ulama mazhab. Sufyan Ats-Tsauri, ulama mazhab. Alasannya karena tidak ada murid-murid mereka yang menjaga dan meneruskan kaidah mazhab mereka. Itu alasannya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri seperti Syafi'i, alim. Tapi apa? Tapi ketika beliau meninggal, muridnya dak katik yang meneruskan pemikiran beliau. Akhirnya dak dibukukan. Akhirnya dak rapi, dak tertadwin, sehingga tidak ada mazhab Ats-Tsauri. Padahal Ats-Tsauri dengan Syafi'i sama-sama alim. Itu takdir Allah memang. Kalau takdir Allah dan pilihan Allah. Subhanallah, Imam Syafi'i ketika beliau meninggal, itu muridnya banyak, murid Syafi'i menyebarkan mazhab Syafi'i di Baghdad, di Mesir, di Irak, kemana lagi, ke Khurasan, nyebar kemana-mana ke dunia, nyebarkan mazhab Asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari tahun 204 sampai tahun 270 Hijriah, 270 Hijriah itu masa penyebaran mazhab Syafi'i. Karena murid beliau Ar-Rabi Al-Muradi tadi yang dikumpulkan padanya kitab Al-Um meninggal di tahun 270 Hijriah. 270 Hijriah selesai masa penyebaran mazhab Asy-Syafi'i. Sudah mantap, nyebar kemana-mana. Dari 270 Hijriah sampai ke tahun 505 Hijriah itu mazhab dimantapkannya Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu di tahun meninggalnya Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian dari 505 Hijriah sampai tahun 1004 Hijriah, jadi kurang lebih 500 tahun. Di situ masa banyaknya karangan madhab Asy-Syafi'i sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih begitu. Dan ulamanya banyak, ini kita ringkas karena waktu yang sangat sempit. Kita ringkas, padahal kalau mau disebutkan itu ulama semua di situ. Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, nanti ada lagi Imam Zakaria Al-Ansari, ada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Romli. Luar biasa madhab Asy-Syafi'i, penuh dengan ulama. Wafatuhu, beliau meninggal di tahun 204 Hijriah di hari terakhir dari bulan Rajab, di hari Jumat. Hari terakhir dari bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Umur beliau 50 tahun umur beliau. 54 tahun afwan. Beliau lahir di tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Umurnya 54 tahun, belum 60 tahun. Tapi mazhabnya nyebar, muridnya banyak, karangan beliau sendiri juga banyak. Radhiyallahu ta'ala an. Beliau dikuburkan di Mesir, dan di samping makbarah beliau sekarang ada masjid. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah kepada Imam Asy-Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.